Dalam pelayanan kebidanan, terapi herbal sering hadir sebagai pendamping asuhan, mulai dari kehamilan, persalinan, hingga masa nifas. Di video ini, kita akan melihat manfaat yang mungkin diberikan, sekaligus batas aman yang harus selalu diperhatikan. Yang penting, herbal bukan berarti otomatis aman untuk semua kondisi. Setiap pilihan tetap perlu dipahami mekanismenya, manfaatnya, dan risikonya dalam konteks ibu serta bayi. Karena itu, pembahasan kita akan bergerak dari gambaran umum ke contoh penggunaan, lalu ditutup dengan prinsip penggunaan yang rasional dan aman. Dengan begitu, tenaga dan mahasiswa kebidanan bisa menilai terapi herbal bukan hanya dari tradisi, tetapi juga dari pertimbangan klinis yang bertanggung jawab. Kita mulai dari kehamilan, khususnya keluhan mual muntah berat atau hiperemesis gravidarum, yang dapat mengganggu asupan makan, hidrasi, dan kenyamanan ibu. Salah satu herbal yang paling sering dibahas untuk kondisi ini adalah jahe. Penggunaannya dikenal luas baik dalam praktik tradisional maupun dalam pembahasan klinis modern. Secara kandungan, jahe memiliki komponen aktif seperti minyak atsiri, gingerol, zingeron, dan zingiberol. Senyawa-senyawa inilah yang menjadi dasar efek farmakologisnya. Pada mekanismenya, jahe dikaitkan dengan efek antiemetik melalui hambatan aktivitas serotonin reseptor 5-HT3 di saluran cerna. Jalur ini penting karena berhubungan dengan refleks mual dan muntah. Selain itu, jahe juga membantu mengurangi kontraksi gastrointestinal yang berlebihan. Saat gerakan saluran cerna lebih tenang, rasa mual dapat ikut mereda. Dari sisi praktik, keunggulan jahe terletak pada profilnya yang relatif aman bila digunakan secara tepat, dengan efek samping yang umumnya minimal pada banyak ibu hamil. Jahe juga terjangkau, mudah didapat, dan dalam beberapa bentuk bisa disiapkan sendiri di rumah. Ini membuatnya dekat dengan realitas pelayanan kebidanan sehari-hari. Bentuk sediaannya pun beragam, mulai dari seduhan, tablet atau kapsul, sampai biskuit jahe. Pilihan bentuk ini membantu penyesuaian dengan toleransi dan preferensi ibu. Meski demikian, penggunaan jahe tetap perlu dinilai berdasarkan derajat keluhan, kondisi klinis ibu, dan saran tenaga kesehatan, terutama bila mual muntah sudah memengaruhi status gizi atau cairan tubuh. Sampai di sini, satu hal perlu ditekankan. Dalam kehamilan, penggunaan herbal harus dipahami secara evidence aware. Artinya kita menilai manfaat yang dilaporkan bersama kualitas bukti dan konteks klinisnya. Tenaga kesehatan tidak cukup hanya mengetahui bahwa suatu herbal populer. Kita juga perlu memahami pada siapa herbal itu digunakan, untuk keluhan apa, dalam bentuk apa, dan dengan batas keamanan seperti apa. Pendekatan kontekstual seperti ini membantu kita menghindari dua ekstrem, yaitu menolak semua herbal tanpa telaah, atau menerima semuanya hanya karena dianggap alami. Jadi, literatur bukan sekadar pelengkap. Literatur menjadi dasar untuk memutuskan kapan terapi herbal bisa dipertimbangkan, dan kapan penggunaannya perlu dibatasi atau dihindari. Saat masuk ke fase persalinan dan pasca persalinan awal, fokus asuhan bergeser pada kenyamanan ibu, pemulihan otot, dan pengurangan nyeri yang muncul setelah proses melahirkan. Salah satu pendekatan tradisional yang sering dibahas adalah hot herbal compress. Bahan yang umum digunakan meliputi jahe, kunyit, dan serai. Efek panas dari kompres membantu meningkatkan sirkulasi pada area yang terasa pegal atau tegang. Aliran darah yang lebih baik dapat mendukung rasa nyaman selama pemulihan awal. Kehangatan ini juga membantu mengurangi ketegangan otot. Ketika otot lebih rileks, sensasi nyeri dapat terasa lebih ringan. Dari sisi fisiologi nyeri, panas dapat menekan transmisi nyeri tertentu sehingga ibu merasakan efek nyaman yang lebih nyata setelah persalinan. Selain faktor panas, jahe dan kunyit juga dikenal memiliki efek antiinflamasi dan analgesik alami. Serai sering dimanfaatkan untuk sensasi hangat dan relaksasi. Dalam praktik, manfaat yang paling relevan adalah membantu mengurangi after pain, memberi rasa hangat pada tubuh, dan membuat ibu lebih rileks pada masa pasca persalinan awal.
Tetap perlu diingat, kompres herbal bukan pengganti evaluasi klinis. Bila nyeri tidak wajar, perdarahan meningkat, atau ada tanda infeksi, penanganan medis harus diprioritaskan. Pada masa nifas, beberapa tanaman herbal sering disebut dalam konteks pemulihan ibu dan kesehatan reproduksi. Namun, masing-masing memiliki tujuan penggunaan yang berbeda. Kunyit banyak dikenal sebagai antiinflamasi alami. Dalam konteks nifas, kunyit sering dikaitkan dengan dukungan terhadap pemulihan jaringan dan penyembuhan luka. Daun sirih lebih sering dibahas untuk dukungan antibakteri dan anti jamur, terutama pada upaya menjaga kesehatan organ reproduksi perempuan. Sementara itu, katuk populer karena dikaitkan dengan bantuan terhadap produksi ASI dan stamina ibu nifas, terutama saat kebutuhan energi meningkat. Tetapi pemulihan nifas tidak pernah ditentukan oleh satu bahan saja. Hasil yang terlihat sering dipengaruhi juga oleh perawatan non-farmakologis yang menyertai. Pada ibu menyusui, teknik menyusui, perlekatan bayi, dan frekuensi menyusui sangat memengaruhi kenyamanan payudara, keluarnya ASI, dan proses pemulihan secara umum. Kalau ada trauma puting, nyeri yang muncul tidak bisa langsung disimpulkan karena kurangnya herbal tertentu. Kita harus menilai penyebab mekanis dan kebiasaan menyusui terlebih dahulu. Bahan seperti ASI oles atau daun jambu biji kadang muncul dalam pembahasan penyembuhan. Namun penggunaannya perlu dilihat sebagai bagian dari konteks perawatan, bukan solusi tunggal yang berdiri sendiri. Bagi tenaga kebidanan, pesan utamanya adalah ini. Saat menilai manfaat herbal pada masa nifas, selalu pertimbangkan faktor confounding agar keputusan klinis tetap akurat. Selain kompres, ada juga praktik herbal healing bath tradisional yang digunakan untuk membantu ibu postpartum merasa lebih tenang dan nyaman. Terapi ini biasanya memadukan air hangat dengan kombinasi rempah dan daun herbal. Pengalaman sensoriknya menjadi bagian penting dari efek yang dirasakan ibu. Kehangatan air membantu tubuh lebih rileks. Saat otot mengendur dan tubuh terasa nyaman, tingkat ketegangan emosional pun bisa menurun. Aromaterapi dari bahan herbal memberi kontribusi tambahan melalui rangsangan penciuman yang menenangkan. Ini dapat memperkuat rasa nyaman selama proses perawatan. Di saat yang sama, senyawa aktif dari tanaman obat dipandang ikut mendukung efek relaksasi dan pemulihan subjektif yang dirasakan ibu setelah melahirkan. Dalam materi sumber, terapi ini dikaitkan dengan penurunan kecemasan yang signifikan pada ibu postpartum. Temuan ini menarik, meski tetap perlu dibaca bersama kualitas bukti dan konteks penerapannya. Kalau kita rangkum, manfaat yang paling sering dikaitkan dengan terapi herbal. Dalam kebidanan mencakup sisi fisik dan emosional sekaligus. Pada sisi fisik, herbal dapat mendukung pemulihan tubuh, membantu penyembuhan luka, meredakan rasa tidak nyaman, dan menunjang kesehatan reproduksi setelah persalinan. Beberapa herbal juga dikaitkan dengan dukungan terhadap produksi ASI, terutama ketika digunakan bersama praktik menyusui yang baik dan pendampingan yang tepat. Pada sisi emosional, rasa hangat, relaksasi, dan pengalaman dirawat dapat membantu menurunkan stres serta kecemasan pada masa postpartum. Bagi ibu, manfaat seperti ini penting bukan hanya karena membuat lebih nyaman, tetapi karena kenyamanan sering memengaruhi kemampuan istirahat, menyusui, dan beradaptasi dengan peran baru. Jadi, bila digunakan secara tepat, terapi herbal dapat dipandang sebagai pelengkap yang mendukung kesejahteraan ibu secara lebih menyeluruh. Namun, pembahasan tentang herbal dalam kebidanan tidak lengkap tanpa membicarakan tantangannya. Di lapangan, masalah terbesar sering muncul justru saat herbal dianggap aman tanpa batas. Salah satu tantangan utamanya adalah regulasi yang masih terbatas. Mutu bahan, konsentrasi zat aktif, dan konsistensi produk bisa sangat bervariasi. Risiko berikutnya adalah interaksi obat. Seorang ibu bisa saja menggunakan herbal bersamaan dengan terapi medis, tanpa menyadari bahwa efek keduanya dapat saling memperkuat atau mengganggu. Masalah dosis juga penting. Bahan yang sama dapat memberi efek berbeda ketika jumlahnya tidak tepat, bentuknya berbeda, atau dipakai terlalu sering.
Karena itu, penggunaan herbal tanpa panduan profesional bisa berbahaya. Risiko tidak selalu terlihat di awal, tetapi dapat muncul saat kondisi ibu berubah atau saat ada obat lain yang sedang digunakan. Contoh yang sering dipakai untuk menjelaskan interaksi adalah kunyit dan warfarin. Kurkumin dalam kunyit memiliki efek antikoagulan, sehingga bila dikonsumsi bersama pengencer darah, risiko perdarahan bisa meningkat. Dalam praktik, ini berarti sesuatu yang tampak sederhana seperti minuman herbal bisa menjadi masalah serius bila diberikan pada ibu dengan terapi tertentu atau riwayat klinis tertentu. Untuk tenaga kebidanan, langkah aman bukan sekadar bertanya apakah ibu memakai herbal. Kita juga perlu menanyakan jenisnya, bentuknya, frekuensinya, dan apa saja obat lain yang sedang digunakan. Pendekatan ini membantu kita mengubah penggunaan herbal dari kebiasaan yang tidak terpantau menjadi bagian dari pengambilan keputusan klinis yang lebih aman. Jadi, sebelum herbal digunakan secara terapeutik, konsultasi dengan dokter atau bidan tetap menjadi langkah yang paling bertanggung jawab. Pada akhirnya, terapi herbal dapat menjadi pelengkap yang bermanfaat dalam pelayanan kebidanan, selama digunakan secara rasional, aman, dan tidak dilepaskan dari penilaian klinis. Bagi mahasiswa dan tenaga kebidanan, sikap terbaik adalah terbuka pada manfaatnya, kritis terhadap buktinya, dan konsisten menempatkan keselamatan ibu serta bayi sebagai prioritas utama. Dengan pendampingan dokter atau bidan, penggunaan herbal lebih mungkin memberi manfaat tanpa mengabaikan keamanan.